Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Heri Santoso, mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan Seni Pedalangan. Nomor induk mahasiswa 181231138. Di sini saya akan mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan lakon wahyu. Wahyu menurut dunia pedalangan adalah sebuah anugerah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia, yang dapat mendatangkan sebuah kedamaian, ketentraman, kesempurnaan hidup, anak, pangkat, derajat, dan lain-lain. Lakon wahyu adalah lakon atau cerita di dalam pewayangan yang isi dari cerita tersebut terdapat peristiwa turunnya wahyu kepada seorang tokoh ataupun beberapa tokoh. Misalnya lakon Wahyu Makutoromo, lakon Wahyu Purbosejati, dan lain-lain. Pada lakon wahyu, pada umumnya, wahyu sudah diketahui di awal cerita oleh berbagai pihak, sehingga terjadi konflik antara berbagai pihak yang menginginkannya. Tetapi ada juga wahyu yang belum diketahui oleh berbagai pihak di awal cerita, misalnya pada lakon Wahyu Darmo. Pada lakon Wahyu Darmo, berbagai pihak belum mengetahui akan turunnya wahyu tersebut. Kemudian ragam jenis lakon wahyu. Ada 6 jenis lakon wahyu. Pertama, wahyu yang berkaitan dengan kesempurnaan hidup, misalnya pada lakon Wahyu Makutoromo. Kemudian wahyu yang berkaitan dengan kedudukan sebagai raja, misalnya lakon Wahyu Purbosejati dan Wahyu Cakraningrat. Kemudian wahyu yang berkaitan dengan kesaktian, misalnya pada lakon Wahyu Topengwojo. Kemudian wahyu yang berkaitan dengan keturunan, misalnya pada lakon Wahyu Jamurdipa. Kemudian wahyu yang berkaitan dengan kewibawaan, misalnya pada lakon Wahyu Tohjali. Wahyu yang berkaitan dengan pangkat, misalnya pada lakon Wahyu Senopati. Kemudian ciri-ciri lakon wahyu. Pertama, terdapat peristiwa turunnya wahyu kepada seorang tokoh ataupun beberapa tokoh. Kedua, tokoh pewayangan tersebut mendapatkan wahyu melalui bertapa ataupun tidak melalui bertapa. Yang melalui bertapa, kita bisa ambil contoh pada saat Arjuna mendapatkan Wahyu Makutoromo setelah melalui bertapa. Ada juga Abimanyu yang setelah bertapa mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Selain itu ada juga yang tidak bertapa, misalnya Abimanyu yang tidak bertapa ketika mendapatkan Wahyu Widayat. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan wahyu tersebut, tokoh dalam pewayangan saat bertapa ataupun setelah bertapa akan terkena godaan fisik maupun psikis. Lalu ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya lakon-lakon wahyu baru. Misalnya, para seniman khususnya dalang merasa jenuh terhadap lakon-lakon wahyu yang sudah ada, sehingga membuat kreativitas baru dengan membuat lakon wahyu-wahyu baru. Kedua, dari pihak sponsor dan pihak penanggap menginginkan para seniman menyajikan lakon wahyu baru sesuai dengan hajatnya. Yang ketiga yaitu kepandaian seorang dalang ataupun seniman yang mengamati keadaan sosial, baik itu politik, budaya, dan lain-lain, sehingga dari hasil pengamatan tersebut menghasilkan lakon wahyu baru dari hal tersebut. Kemudian bentuk wahyu. Ada 4 jenis bentuk wahyu. Pertama, berbentuk sinar yang masuk ke dalam tokoh, misalnya pada lakon Wahyu Katentreman. Kemudian ada juga wahyu yang berbentuk benda yang didapatkan oleh tokoh, misalnya pada lakon Wahyu Topengwojo. Kemudian ada juga
wahyu yang berbentuk atau digambarkan tokoh lain masuk ke dalam tokoh yang mendapatkan wahyu. Misalnya pada lakon Wahyu Cakraningrat dan Wahyu Purbosejati. Kemudian yang terakhir ada juga wahyu yang berbentuk wejangan dari tokoh lain kepada tokoh yang mendapatkan wahyu. Misalnya pada lakon Wahyu Makutharma. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.